Selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis Voice of America Nova Purwadi dari Washington DC, Amerika Serikat. Ya, selamat pagi waktu Indonesia dan selamat sore waktu Amerika, Selamat Nova. pagi, Ya, Donald Trump diketahui sudah tidak menjabat sebagai presiden. Namun mengapa proses pemakzulan ini tetap digulirkan? Ya, memang proses pemakzulan yang sekarang memasuki sidang pemakzulan adalah sesuatu yang memang bisa disebut sebagai unprecedented atau belum pernah terjadi di dalam sejarah Amerika Serikat sebelumnya. Dalam sejarah Amerika belum pernah ada seorang presiden yang dimakzulkan 2 kali, lalu juga seorang presiden yang menjalani sidang pemakzulan pada masa di mana ia sudah berhenti atau sudah selesai masa jabatannya. Dan inilah yang terjadi saat ini. Seperti Anda sebutkan tadi, sidang pemakzulan ini terkait dengan serangan terhadap gedung Capitol yang terjadi pada 6 Januari, sehingga beberapa minggu saja sebelum inaugurasi Joe Biden, Presiden ke-46 Amerika Serikat, pada 20 Januari, sehingga proses ini digulirkan di DPR dulu, dan akhirnya disahkan DPR, diputuskan oleh DPR beberapa saat sebelum inaugurasi. Tapi Senat akhirnya melakukan sidang mulai hari ini waktu Amerika Serikat, yang merupakan masa yang sudah memasuki pekan kesekian dari pemerintahan Joe Biden, dan sudah beberapa pekan ini Donald Trump menjadi mantan presiden. Dan ini sempat juga diangkat oleh sejumlah senator, apakah sesuai dengan konstitusi seorang mantan presiden menjalani sidang pemakzulan di saat ia sendiri sudah berhenti. Tapi sejumlah dakwaan yang diajukan oleh DPR, atau satu dakwaan yang diajukan oleh DPR, incitement of insurrection atau hasutan untuk melakukan pemberontakan ini, memang harus diputuskan oleh Senat. Meskipun kita tidak mengetahui apakah cukup anggota Senat, apakah ada 2/3 anggota Senat yang akan memutuskan bahwa Donald Trump bersalah dalam dakwaan yang diajukan oleh DPR Amerika Serikat. Menariknya dalam sidang pemakzulan kali ini, dakwaan yang dijadikan landasan pemakzulan oleh DPR Amerika Serikat didukung oleh 10 anggota DPR dari Partai Republik, partai mantan Presiden Donald Trump. Dan kali ini ada indikasi sejumlah senator dari Partai Republik juga mendukung dakwaan tersebut. Dan ketika ada semacam pengambilan suara prosedural minggu lalu, ada sejumlah anggota Senat, 5 senator dari Partai Republik yang mendukung posisi Partai Demokrat mengenai konstitusionalitas dari proses ini. Termasuk diantaranya Lisa Murkowski dari Alaska, dan juga beberapa senator yang selama ini sedikit kritis terhadap Presiden Trump. Jadi memang proses ini tetap digulirkan. Tadinya diharapkan bisa digulirkan sebelum inaugurasi, tapi begitu banyak agenda yang harus dilakukan sebelum inaugurasi, dan saat ini pun banyak agenda yang harus dilakukan setelah inaugurasi, termasuk konfirmasi dari anggota kabinet Joe Biden dan juga berbagai agenda legislatif lainnya, sehingga diperkirakan sidang pemakzulan kali ini tidak akan berlangsung selama sidang pemakzulan pada awal tahun 2020 lalu, yang berlangsung prosesnya berlangsung hingga berlarut-larut hingga 3 pekan, Arina. Ya, baik Nova. Singkat saja yang kedua, jika pemakzulan diloloskan Senat, apa saja implikasi hukum bagi Donald Trump? Ya, ada sejumlah implikasi bila memang 2/3 anggota Senat atau 17 anggota Partai Republik akhirnya menyeberang mendukung 50 senator Partai Demokrat dan juga senator independen untuk mendukung dakwaan terhadap Donald Trump. Satunya adalah implikasi terhadap statusnya sebagai mantan presiden. Senat bisa mencabut sejumlah fasilitas yang diberikan pada mantan presiden, termasuk diantaranya sejumlah tunjangan dan juga perlindungan dari Pas Pampres atau Secret Service. Ini bisa diputuskan oleh Senat. Lalu satu lagi yang mungkin lebih gawat bagi Donald Trump adalah melarangnya untuk maju lagi sebagai calon dalam posisi publik. Dan ini berarti niatan dari Donald Trump untuk maju lagi dalam Pilpres 2024 bisa terganjal oleh Senat.
bila memang Senat memutuskan untuk melarang atau memblokir Donald Trump dari pencalonan pada 2024 seperti yang telah ia rencanakan dan ia nyatakan saat inaugurasi Joe Biden 20 Januari lalu, Arina. Baik, terima kasih Nova atas laporan Anda. Nova Purwadi melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat.